nyawa. Jam malam bagi pelajar sudah dimulai diberlakukan di beberapa daerah. Layanan sewa kursi roda termasuk jokinya tersedia di Masjidil Haram. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, longsor tambang Batu Alam Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat menyisakan trauma sendiri bagi sejumlah korban selamat. Salah satunya Tariana yang sempat terjebak di dalam mobil selama 30 menit. Puluhan orang menjadi korban bencana longsor Gunung Kuda di Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon pada 30 Mei 2025, tepat pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Hingga 1 Juni 2025, sudah 19 orang kehilangan nyawa dan masih ada 6 orang yang masih dinyatakan hilang dan belasan orang luka-luka. Menurut SAR Cirebon, proses pencarian korban membutuhkan alat berat, mengingat medan longsoran yang cukup berat. Baik, untuk upaya yang kita lakukan untuk saat ini adalah himbauan kepada masyarakat yang dekat dengan longsoran agar segera menjauh, karena yang kita takutkan adalah longsoran-longsoran susulan. Dan kemudian untuk melakukan pencarian ini yang dibutuhkan adalah alat-alat berat, sehingga pekerjaan semakin maksimal. Ini galian apa ya? Tinggi berapa? Perkiraan tingginya sekitar 200 meteran lah. Galian ya? Iya, betul. Ilegal apa legal? Itu masih dalam investigasi dari pihak kepolisian, Pak. Di sini sering? Yang kami tangani ini sudah terjadi kedua kalinya, yang sebelumnya di tahun 2004. Apa yang menjadi kendala, Pak? Ini pas Karena ini longsorannya material batu, jadi kita tidak bisa bekerja secara manual. Yang dibutuhkan adalah alat berat, sehingga alat berat ini yang sudah dikerahkan berjumlah 4. Jadi mohon doanya agar segera korbannya bisa ditemukan. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi korban yang masih tertimbun material longsor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah sudah mengingatkan bahaya tambang galian yang ada di Gunung Kuda. Tapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pencarian korban hingga saat ini masih dilakukan karena menurut tim gabungan masih ada 6 orang yang hilang. Nova Nugraha, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Para operator alat berat berjuang untuk menemukan korban yang masih tertimbun. Bahkan operator yang juga menjadi saksi mata menyebut jumlah korban yang masih hilang di atas 4 orang. Longsor tambang Batu Alam Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon menjadi duka. Betapa tidak,
Material gunung kuda berukuran besar, longsor menimpa puluhan warga yang sedang beraktivitas penambangan hingga sedang berjualan di lokasi itu. Selain itu, material longsor juga menimpa sejumlah kendaraan seperti truk dan alat berat. Sudah 21 korban tewas berhasil ditemukan dari lokasi longsoran, namun diperkirakan masih ada 4 orang lainnya masih tertimbun material longsor. Ada pula korban selamat dari longsor maut itu meskipun mengalami luka-luka, salah satunya Triana asal desa Lewi Gede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, merupakan salah satu korban yang selamat. Korban mengaku dirinya selamat setelah masuk mobil truknya. Dirinya mengalami luka ringan yakni di bagian tangan, bahkan akibat longsor, dirinya sempat terkurung selama 30 menit di dalam truk. Namun sempat telepon temannya dan berhasil dikeluarkan dari truk. Ketimbun longsor ya, Bapak ada di mana posisi? Ada di dalam mobil, Pak. Ada di dalam Masuk, mobil? ya lari ke dalam mobil. Terus tertimbun mobilnya, Pak? Tertimbunnya selama 30 menit saya nelpon teman supaya saya masih hidup, tolong bantuin saya kejepit. Oh, di dalam longsoran itu sempat? Iya, di dalam mobil, Pak. Terus gimana, Pak? Ceritain terus. Ya, terus langsung teman saya nyariin, pakai dongkrak nggak bisa, pakai manual. pakai manual pipa bisa. Setelah saya dibegokin baru bisa keluar saya, Pak. Oh, sempat kejepit berarti di situ. Kejepit, Pak. Alami luka apa aja, Pak? Apa yang luka, Pak? Ya ini. Sementara itu, selama operasi pencarian korban longsor Gunung Kuda, sejumlah keluarga korban yang diduga masih tertimbun terus berdatangan ke posko. Mereka pun berdoa bersama dan berharap agar keluarganya segera ditemukan. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Tragedi longsor Gunung Kuda Cirebon membawa duka bagi warga. Belasan orang merenggang nyawa. Bahkan hingga saat ini masih ada yang belum ditemukan keberadaannya. Pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda Cirebon sangat bergantung pada alat berat. Material yang longsor bukanlah tanah, melainkan bebatuan yang sangat besar dan berat. Pencarian korban tidak dapat dilakukan oleh bantuan manual. Rahmat, salah satu operator alat berat bercerita, sangat bersedih dengan kejadian ini. Ia sangat merasa kehilangan nyawa teman-teman yang sama-sama mencari nafkah di lokasi ini. Pasalnya, Rahmat bukanlah orang lain yang diminta membawa alat berat ini, melainkan juga saksi mata. Rahmat seakan dibantu oleh kerusakan alat sehingga sedang sedikit menjauh dari titik utama longsor. Tiba-tiba, di saat yang sama, material longsor dari sisaan longsor pada Februari 2025 lalu ambruk. Warga tidak ada yang dapat menghindari reruntuhan lantaran longsor terjadi sangat cepat. Rahmat yang sudah 2 tahun bekerja sebagai operator di lokasi tambang ini menyebut, korban yang belum ditemukan bukanlah 4 orang, melainkan hingga 7 orang. Ia meyakini banyak orang yang menjadi korban karena kondisi saat itu tengah ramai. Di lokasi dalam alat. Iya, lagi mau keluar dari TKP, beberapa meter dari TKP kejadian saya 4 alat. Oh, berarti tertimbun. tahu posisi korban ya? Betul, tahu. Jadi titik-titiknya saya ya agak sedikit tahu lah. Ya, kemungkinan besar titik yang paling banyak di batu yang besar, Pak. Berapa orang kira-kira, Pak? Ya untuk saat ini yang udah terdata korban yang belum ditemukan 4. Cuman kan itu kan yang udah terdata yang kita lihat, yang kita kenal. Tapi kan kalau untuk kuli-kuli yang lokal kan belum tahu. Tidak menutup kemungkinan masih ada mobil yang lain di dalam. Ya kemungkinan kurang lebih adalah sekitar 7-8. Dorongan kuat rasa persahabatan dengan teman membuatnya kuat untuk mengoperasikan alat ini sejak hari Sabtu hingga hari ini. Selain itu, ia merasa sesama pekerja yang mengenal medan lokasi sehingga tergerak untuk ikut membantu proses evakuasi agar lebih cepat ditemukan. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan masuk sekolah pada jam 6:30. Informasinya akan hadir usai jeda.
Saudara, petugas gabungan dari Polrestabes Bandung dan Satpol PP mulai berlakukan jam malam bagi pelajar. Razia dilakukan di kawasan Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga. Selasa malam kemarin, tim gabungan Polrestabes Bandung dan Satpol PP mulai memberlakukan peraturan dari Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi tentang jam malam untuk para pelajar yang mulai pada Senin 3 Juni kemarin. Dengan menggunakan pengeras suara, tim gabungan ini berkeliling dan menghimbau untuk para pelajar yang masih berkeluyuran di Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga untuk pulang ke rumah masing-masing sebelum pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan ini, petugas hanya menghimbau dan mengedukasi para pelajar agar tidak berkeliaran pada malam hari karena rawan akan terjadinya tindakan berbahaya. Tidak hanya pelajar, petugas juga menghimbau kepada orang tua yang membawa anak yang berstatus pelajar agar segera kembali ke rumah. Kami bersama-sama dengan Pemkot Kota Bandung menindaklanjuti kebijakan Bapak Gubernur dan juga Pemkot Kota Bandung untuk para pelajar pada pukul 21.00 sudah tidak ada berada lagi di jalanan karena dikenakan jam malam. Maka dari itu kami hari ini sifatnya adalah mengedukasi persuasif kepada para pelajar. Nanti kita akan laksanakan peringatan jika memang masih ditemukan di tempat-tempat hiburan ataupun di jalan-jalan agar segera kembali ke rumahnya masing-masing. Nantinya sanksi akan diberikan kepada pelajar yang kedapatan berkeliaran di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, yaitu bagi pelajar yang telah 3 kali tertangkap oleh petugas, sanksi yang akan diberikan seperti pemanggilan terhadap orang tua pelajar yang melanggar. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan aturan jam malam bagi pelajar. Jika melanggar aturan tersebut, Dede Mulyadi tidak segan untuk memberikan sanksi barak militer bagi para pelanggar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan aturan jam malam bagi anak berstatus pelajar. Dalam surat edaran, siswa dilarang keluar rumah dari pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Aturan ini sudah diterapkan di 27 kota kabupaten se-Jawa Barat pada hari Senin lalu. Jika ada anak yang melanggar, pihak sekolah akan melayangkan surat peringatan kepada siswa. Di samping itu, jika terus membandel, Dede Mulyadi tidak segan untuk mengirimkan siswa nakal tersebut ke barak militer. Ya gini, karena mereka kan sudah tidur jam 9 nih. Karena sudah tidur jam 9, maka pekerjaan di sekolah diselesaikan di sekolah. Karena selama ini kan ada sesuatu yang ironi. Ironinya bagaimana? Gurunya ngasih PR pada muridnya, yang ngerjainnya orang tuanya. Pas soal jam malam itu kan mudah mulai sosialisasi ya. Setiap malam. Nah, kalau ada siswa yang kedapatan di ada SP1 nanti dari kepala sekolahnya. Oh, dari sekolah berarti? Iya, sekolah. Nanti dia kan melaporkan ke sekolah tuh, nanti terintegrasi, tersistem. Dan itu nanti sistem aplikasinya akan kita buat. Laporan dari polisi, laporan dari Babin Kamtibmas, Babinsa, laporan dari kepala desa, RT RW, nanti masuk ke sistem aplikasi kita. Sehingga nanti di peta data, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sudah terbaca setiap hari. Ada berapa anak yang bolos, ada berapa anak yang sakit, ada berapa anak yang malamnya itu begadang. Itu nanti ada petanya. Selain itu, Dede Mulyadi juga melarang pekerjaan rumah atau PR diberikan kepada murid. Menurut Gubernur Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat nantinya akan membuat aplikasi yang terintegrasi untuk mendata siswa yang melanggar jam malam. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi akan menerapkan masuk sekolah pada jam 6:30 pada ajaran baru. Aktivitas belajar yang lebih pagi membuat para siswa punya tambahan 1 hari libur di akhir pekan. Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi akan menerapkan masuk sekolah pada jam 6:30 pagi hari pada ajaran baru nanti. Dede Mulyadi mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk menerapkan kebijakan tersebut di daerahnya masing-masing. Aktivitas belajar yang lebih pagi ini membuat siswa SMP dan SMA punya tambahan 1 hari libur saat akhir pekan. Dede Mulyadi mengatakan penerapan masuk pagi ini nanti ada aturan teknis di setiap UPT di setiap daerah.
Jikalau jaraknya jauh dari rumah ke sekolah bisa menyesuaikan. Pengelolaan gini, jadi jam 6.30 itu dulu saya waktu jadi bupati malah jam 6. Dan banyak daerah pegunungan. Nah, kalau seperti nanti kita bisa lihat, yang penting kan standarnya 6.30. Dari standar 6.30 nanti ada aturan teknis, Pak. Yang aturan teknis nanti yang menerapkan adalah kepala UPT-nya. Kepala UPT nanti berdasarkan distribusi wilayah dan bagaimana kondisi wilayah. Itu kan umumnya dulu, kan ada yang bersifat ketentuan umum oleh gubernur, nanti ada ketentuan khusus yang dibuat oleh kepala UPT-nya masing-masing. Berarti menyesuaikan dengan kultur wilayah. Tapi kalau di daerah pegunungan malah jaraknya lebih dekat, Pak. Kalau ke SD dan SMP. Tapi kalau ke SMA bisa jadi jaraknya lebih jauh. Nanti kan ada hitungannya. Penerapan masuk pagi para pelajar ini akan mulai diterapkan di seluruh sekolah di Jawa Barat pada ajaran tahun baru 2025-2026. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pasar tumpah di sekitar hotel di Makkah dimanfaatkan sejumlah jamaah Indonesia untuk berburu oleh-oleh. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, ibadah haji merupakan ibadah fisik yang cukup berat, terutama bagi jamaah lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan fisik. Namun kemudahan demi kemudahan terus diberikan, termasuk dengan adanya layanan sewa kursi roda, termasuk jokinya yang tersedia di Masjidil Haram. Di tengah padatnya aktivitas ibadah di Masjidil Haram, jamaah haji tetap mendapat dukungan maksimal, terutama mereka yang membutuhkan bantuan mobilitas. Salah satunya melalui layanan sewa kursi roda. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh jamaah saat menjalankan rangkaian ibadah seperti tawaf dan sa'i, dua rukun haji yang membutuhkan ketahanan fisik. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sementara sa'i dilakukan dengan berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Jamaah dapat menyewa kursi roda dari petugas resmi yang mengenakan rompi khusus dan tersebar di area Masjidil Haram. Untuk kenyamanan, jalur khusus juga telah disediakan, baik untuk pengguna kursi roda maupun skuter. Area sa'i bahkan menyediakan jalur kursi roda di setiap lantai. Layanan joki kursi roda ini tentu menjadi alternatif seperti halnya jamaah haji kloter 20 asal Cirebon bernama Akia. Layanan joki kursi roda ini tentu menjadi alternatif seperti halnya Akia, jamaah haji kloter 20 asal Cirebon. Akibat kelelahan saat sa'i, ia memilih layanan joki kursi roda. Tadi baru berapa putaran Pak Haji? Baru satu, nggak kuat. Kenapa Pak Haji? Kakinya. Kursi roda terbantu Pak Haji. Pakai kursi roda terbantu jadinya. Ya. Berapa Pak Haji? 100 real. Untuk tarif sewa, harga bervariasi tergantung jenis layanan. Mulai dari 100 real hingga 500 real. Tergantung kesepakatan. Tarif bisa meningkat pada masa puncak haji, bahkan bisa mencapai 500 hingga 600 real. Karena itu, jamaah dihimbau menanyakan terlebih dahulu kepada petugas resmi yang berada di dalam area Masjidil Haram. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Sementara itu, saudara, pasar tumpah di sekitar hotel di Mekah dimanfaatkan sejumlah jamaah Indonesia untuk berburu jajanan di pasar. Selain berburu oleh-oleh khas Timur Tengah yang tersedia,
Jajanan Nusantara pun ada di sana. Seperti inilah kondisi pagi hari di wilayah Syisyah, Sektor 2, Kota Mekah. Di depan penginapan jamaah haji Indonesia mendadak menjadi pasar tumpah. Keberadaan pasar tumpah ini menjadi salah satu tempat favorit jamaah untuk berburu oleh-oleh ala kaki lima. Seperti kurma, kacang-kacangan, serta pakaian dan souvenir lainnya. Tak hanya menjajakan barang-barang khas Timur Tengah, untuk melepas rindu kuliner Indonesia, di pasar tumpah juga tersedia jajanan Nusantara, seperti bakso dan aneka macam gorengan. Alhamdulillah luar biasa ya, pasaran di Syisyah ini bisa menggunakan uang rupiah. Jokowi kata orang sininya tuh bilangnya, Jokowi, Prabowo menggunakan uang rupiah, uang mata pecahan 100 ribuan dengan 50 ribuan. Ada bakso, apa itu, kue sayur, ada makanan kue sayur, bala-bala itu makanan lokal, bakso, aci, banyak juga yang lainnya, donat apa, nggak hanya makanan orang Arab. Harganya sesuai, pas gitu ya, maksudnya terjangkau. سالمين غانمين ويرجعون إلى ديارهم سالمين غانمين والشعب الإندونيسي شعب عظيم وشعب جبار وشعب محبوبين وهم أهل أمانة. الشعب الإندونيسي أهل أمانة وأهل أخلاق وشعب محبوبين ودائما مبتسمين ومحبوبين لدى الشعب السعودي ونحن نفتخر فيهم وهم ضيوف لدى المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. Selain melakukan aktivitas ibadah di sekitar penginapan, mengunjungi pasar tumpah menjadi kegiatan yang dilakukan sebagian jamaah haji Indonesia untuk mengisi waktu menjelang puncak haji yang akan berlangsung dalam waktu beberapa hari ke depan. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Mekah, Saudi Arabia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.